Manchester United dan Chelsea terus berdiskusi di akhir jendela transfer. Pembicaraan tentang potensi pertukaran Jadon Sancho dan Raheem Sterling telah dikedepankan, namun tampaknya Sterling lebih memilih Arsenal. Kemungkinan besar Sancho akan segera berseragam Chelsea, dengan Enzo Maresca sangat menginginkannya. Cerita hari ini kemungkinan akan berkisar pada siapa yang meninggalkan Stamford Bridge. Diklaim bahwa mereka ingin 12 pemain pergi pada akhir minggu ini. Salah satu pemain tersebut adalah Carney Chukwuemeka, yang masih sangat menunggu karirnya untuk memulai di level teratas. Manchester United bisa saja melakukan langkah mendadak untuk mendatangkan Carney Chukwuemeka. Ia sebelumnya digambarkan sebagai pemain yang luar biasa oleh rekan setimnya Marcus Bettinelli. Namun prospeknya tidak terlihat bagus saat ini. Jurnalis François Plateo telah mengklaim bahwa United sedang mempertimbangkan langkah mendadak untuk pemain Inggris tersebut. Barcelona sedang dalam pembicaraan dengan Chelsea untuk merekrut Carney Chukwuemeka karena Hansi Flick ingin memperkuat lini tengahnya. Sebelumnya, Chelsea menolak penawaran dari AC Milan dan Crystal Palace. Jadi, jelas Chukwuemeka bukan pemain jelek. Chukwuemeka bergabung dengan Akademi Aston Villa dari Akademi Northampton Town pada Maret 2016. Dia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Villa pada Juli 2020. Pemain terbaik Akademi 2020 ini piawai bermain sebagai winger maupun pemain nomor 10. Manuel Ugarte telah menandatangani kontrak resmi jadi pemain baru Manchester United. Namun, ia tidak akan tampil untuk Manchester United melawan Liverpool akhir pekan ini, karena klub tersebut belum mendaftarkannya, menurut Manchester Evening News. Ada harapan besar bahwa mereka dapat merekrut dan mendaftarkan pemain Uruguay tersebut tepat waktu, untuk melakukan debutnya melawan Liverpool di Liga Primer pada hari Minggu. Namun, hal itu tidak akan terjadi karena Manchester United masih menyelesaikan kesepakatan dan Ugarte belum terdaftar. Manchester United dikabarkan merasa bahwa mendatangkannya untuk menghadapi The Reds akan menjadi hal yang sulit. Indikasinya adalah bahwa Ugarte tidak akan siap untuk jadi starter atau memainkan peran besar karena ia kurang mendapat waktu bermain selama pramusim. Manchester United kini akan memastikan Ugarte siap untuk pertandingan mereka setelah jeda internasional. The Red Devils akan bertandang ke Southampton di Liga Primer setelah jeda internasional. Manchester United akan bertandang ke klub Turki, Fenerbahce, yang kini dilatih oleh Jose Mourinho, di antara 8 pertandingan mereka di fase Liga-Liga Eropa yang baru, yang pengundiannya dilakukan di Monaco pada hari Jumat. Klub Old Trafford tersebut memenangkan Liga Eropa dengan Mourinho sebagai pelatih pada tahun 2017. Ia baru-baru ini menjadi pelatih Fenerbahce, yang tersingkir dari Liga Champions di babak kualifikasi ketiga. Laga reuni ini juga akan menghadirkan Fred dan Sofyan Amrabat, yang baru bergabung dengan Mourinho. United juga akan bermain di kandang sendiri melawan runner-up Liga Eropa 2022, Glasgow Rangers, dan sekali lagi pergi ke Portugal untuk melawan Porto, salah satu klub lama Mourinho. Mereka juga akan menghadapi PAOK Thessaloniki di kandang sendiri. Klub Yunani tersebut kini diperkuat pemain Akademi Shola Solskjaer, mengalahkan Shamrock Rovers di babak playoff. Tottenham Hotspur, perwakilan Inggris lainnya dalam kompetisi tersebut, juga akan menghadapi Rangers dalam pertandingan tandang. Klub asuhan Ange Postecoglou tersebut juga akan bermain di kandang sendiri melawan Roma, dan pergi ke Istanbul untuk menghadapi juara Turki Galatasaray. Setiap peserta memainkan 8 pertandingan, menghadapi 2 klub dari setiap pot, 1 di kandang dan 1 di tandang. 8 tim teratas di akhir fase liga akan melaju ke babak 16 besar
Sementara tim yang finish dari posisi ke-9 hingga ke-24 akan melaju ke babak playoff untuk menentukan tempat tersisa di babak 16 besar. 12 tim terbawah dalam fase liga akan tereliminasi, tanpa ada klub yang turun ke Liga Konferensi sebelum babak sistem gugur, dan tidak ada tim yang terjun payung dari Liga Champions seperti sebelumnya. Eli Harrison telah bergabung dengan Chester FC dengan status pinjaman selama sisa musim 2024-2025. Kepindahan ini akan memberikan pengalaman berharga bagi kiper muda tersebut yang memiliki masa depan yang menjanjikan dan berpotensi menjadi kiper utama Manchester United di tahun-tahun mendatang. Pemain bertahan berusia 18 tahun bergabung dengan Man United pada musim panas 2022 di usia 16 tahun dari Stevenage dan tampil melawan Chester dalam pertandingan persahabatan pramusim di Deva bulan lalu. Harrison dinobatkan sebagai pemain terbaik tim cadangan Denzil Harroun tahun ini untuk 2023-2024. Pemain muda yang menjanjikan ini berhasil masuk ke tim U21 asuhan Travis Binion dan memperoleh pengalaman berharga di level Liga Primer 2. Ia juga tampil untuk tim U18 dan membantu anak-anak asuh Adam Lawrence meraih 2 gelar Liga Primer Utara dan Piala Liga Primer. Harrison tampil luar biasa di final Piala melawan Manchester City di Lake Sports Village pada bulan April, melakukan serangkaian penyelamatan kelas atas dalam kemenangan 2-1. Penjaga gawang muda ini mengakhiri musim yang luar biasa dengan melakukan penyelamatan penting lainnya untuk tim U18 di Stamford Bridge pada bulan Mei, saat tim muda The Reds mengalahkan Chelsea untuk dinobatkan sebagai juara nasional Liga Primer U18. Eli juga menikmati pertandingan di FA Youth Cup, UEFA Youth League, dan EFL Trophy selama musim tersebut dan menjadi penjaga gawang kedua yang memenangkan penghargaan ini sejak diperkenalkan pada tahun 1990. Direktur olahraga Manchester United, Dan Ashworth, bertahan di Monaco usai menghadiri drawing fase grup Liga Eropa. Ketika diwawancara, ia menolak untuk mengesampingkan kemungkinan mendatangkan lebih banyak pemain, setelah kesepakatan untuk mendatangkan Manuel Ugarte selesai. Sejauh musim panas ini, United telah mendatangkan Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan Noussair Mazraoui. Namun, seperti yang dilaporkan oleh Sky Sports, United gagal mendaftarkan Ugarte tepat waktu agar ia dapat bermain dalam pertandingan Liga Primer hari Minggu melawan Liverpool. Ashworth mengakui menerima beberapa panggilan tak terjawab selama undian dan terus-menerus mendapat dorongan dari Sir Dave Brailsford. Mari kita lihat apa yang terjadi, peluang masih terbuka dan kami masih melakukan beberapa pembicaraan. Masih ada beberapa jam lagi, siapa tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa jam terakhir. Namun, klub sangat senang dengan bisnis yang telah dilakukan, baik di dalam maupun di luar. Transfer window akan ditutup Jumat hari ini pukul 24 waktu Inggris atau Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Satu kesepakatan potensial yang bisa terjadi adalah hengkangnya pemain sayap Jadon Sancho, dengan Chelsea bersikeras menggait sang winger.